Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Frastia dengan NIM 1930602183. Dan saya Novita Sari dengan NIM 1930602182. Kami dari kelompok 6, kelas Ekonomi Syariah 4, mata kuliah Ekonomi Pembangunan, dosen Erda Litriani SEME Syidef. In the midst of every crisis lies great opportunity. In the midst of every crisis lies great opportunity. Kutipan siasat perang seorang jenderal militer China yang bernama Sun Tzu dalam risalahnya The Art of War itu menggambarkan strategi ekonomi Islam di periode krisis keuangan global pada tahun 2008. Kala itu, Bank Islam sebagai wajah utama ekonomi Islam cukup sukses memposisikan diri sebagai institusi keuangan yang tahan krisis dibanding bank konvensional. Hasilnya, perkembangan Bank Islam semakin pesat serta semakin maju. Bukan hanya di negara dengan populasi muslim mayoritas, tetapi juga minoritas seperti Inggris Raya, Amerika Serikat, Australia, Siprus, Thailand, dan Afrika Selatan. 1 dekade lebih berselang, kini krisis kembali terjadi. Dampak COVID-19 pada industri syariah berbeda dengan krisis keuangan global pada tahun 2008. Pandemi COVID-19 menyerang sistem kesehatan publik. Sudah pasti implikasinya multidimensi. Pada sektor real, penawaran tenaga kerja terganggu karena banyaknya penduduk yang sakit. Supply barang dan jasa pun kacau. Cepatnya transmisi human to human, COVID-19 memaksa negara melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan di masa mendamai. Bisnis-bisnis non-esensial sekolah dan perkuliahan serta sistem transportasi dihentikan, hingga karantina wilayah lockdown juga menjadi opsi yang selalu ada di atas meja. Sekarang sistem keuangan pun otomatis terusik. Banyak bisnis tidak beroperasi meningkat. Gagal pembayaran bank, investor pasar modal terbang ke aset yang lebih aman, entah emas atau surat berharga. Amerika Serikat nilai tukar sekarat dan cadangan devisa terkuras. Pertama, perlu dipahami bahwa krisis COVID-19 dapat menghantam setiap negara dengan kadar yang sama. Pada krisis keuangan global, negara pusat keuangan Islam seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah tidak memiliki konektivitas produk keuangan yang tinggi dengan Amerika Serikat. Jadi efek krisisnya lebih rendah. Namun kali ini efek negatif ke perekonomian negara-negara epicentrum industri keuangan Islam bisa jadi lebih tinggi. Kedua, pariwisata halal adalah primadona baru industri syariah di tengah kebutuhan negara-negara produsen minyak mendiversifikasi ekonomi mereka. Indonesia juga salah satu yang gencar mempromosikan pariwisata halal. Sayangnya, industri inilah yang paling terkena imbas pandemi COVID-19. Ketiga, perbankan Islam tidak memiliki keunggulan komparatif seperti pada krisis 2008. Salah satu alasan Bank Islam selamat pada krisis sebelumnya adalah karena paparan terhadap aktivitas derivatif bank konvensional yang rendah. Namun, COVID-19 mempengaruhi seluruh lini produk perbankan dari pembiayaan standar konsumsi hingga perdagangan derivatif. Dari kasus tersebut, ayo sama-sama kita diskusikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah ekonomi Islam dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis? Jelaskan. Jawabannya, pertama, sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang, bukan yang lain. Kedua, sistem ekonomi Islam melarang riba, baik nasiah maupun fadal. Juga menetapkan pinjaman untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa tambahan bunga dari uang pokoknya. Ketiga, sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualannya. Keempat, sistem ekonomi Islam juga melarang individu, institusi, dan perusahaan untuk memiliki apa yang menjadi kepemilikan umum. Pertanyaan kedua, apa keunggulan ekonomi Islam dibandingkan ekonomi konvensional? Berikan penjelasannya. Baiklah
manusia. Dan yang kedua, peraturan ekonomi Islam sesuai dengan fitrah bukan nafsu. Dan yang ketiga, ekonomi Islam mempunyai tujuan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Rationality dalam ekonomi konvensional adalah rational economism, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri, yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamij. Man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhendak membuat peraturan untuk menghantarkan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Baiklah, itulah pemaparan studi kasus bab 5 dari kelompok 6. Jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati Anda, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Zikir fikir dan amal soleh, zikir fikir dan amal soleh, zikir fikir dan amal soleh. Allahumma fiqh wa amtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.